kita ngomong mobil sport lah atau mobil yang sudah di-upgrade, horsepower-nya tinggi tapi pengeremannya masih standar, itu injek remnya injek hari Senin, berhentinya di hari Kamis. Pakai kabel tis guys, jadi PR-nya itu tuh ya gak dipotong, jadi cuma pakai kabel tis tapi banyak gitu, dibanyakin gitu. Nah, terus gampang dapet cewek nggak? Betul, kan keuntungannya kan lebih ganteng dan dapet cewek, setuju nggak sih kok? Setuju. Tapi gampang mentok dah. Aduh. oke, selamat datang di episode Oblak, obrolan kaki-kaki. Jadi sebelumnya ya, kita udah membahas namanya sup kaki. Jadi kita agak rebranding sedikit nih, jadi Oblak, obrolan kaki-kaki gitu. Hari ini kita ada guest star kita, Ko Freddy. Tepuk tangan dong buat Ko Freddy. Halo. Gitu kan. Oke nih, jadi hari ini kita mau membahas beberapa pertanyaan kalian yang di-share dari TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, jadi kalian yang lagi nonton nih, pengen nanya-nanya juga, boleh langsung aja komen di bawah, #oblak, langsung isi pertanyaannya, kita sebisa mungkin akan kita jawab. Oke, lanjut langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya, Ko ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, Hadi Hasta Sasmita, #oblak, ada beberapa bengkel yang bisa modifikasi suspensi menjadi double rebound. Katanya bagian suspensinya dikasih tambahan per lagi kayak suspensi mobil Eropa. Apakah itu benar menambah kenyamanan mobil? Nah, jadi kalau double rebound ini memang benar ada tambahan per lagi. Biasanya mobil-mobil Eropa yang pakai suspensi double rebound. Cuma kalau memang mau dimodifikasi, itu sebenarnya bisa. Tujuannya memang suspensinya nanti jadi lebih rigid, lebih keras, tapi itu ada tujuannya. Waktu kita manuver di kecepatan tinggi, itu mobil itu stabil, jangan nggak limbung. Jadi ciri khas mobil Eropa itu kan kalau kita bawa kecepatan tinggi, dia lebih anteng ya, nggak limbung. Mobil paling berasa tuh biasa kalau lagi belokan di tol tuh. Ya. Apa sih yang gitu lah, itu tuh. Mobil-mobil ini tuh pasti langsung kayak mau kebalik rasanya. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya itu double rebound. Nah, jadi ada penambahan satu per lagi. Kalau per yang biasa bawaan mobil yang bawaan di shockbreaker itu untuk nahan waktu shockbreakernya turun. Nah, begitu pas balik ke atasnya itu ada per yang satu lagi itu yang tambahan itu untuk nahan. Jadi ditambahin langsung aja kan ya? Ditambahin aja. Tapi itu mau pengaruhi kayak kinerja shocknya nggak? Maksudnya jadi cepet rusak nggak kayak gitu? Kalau itu nggak tahu. Tapi balik lagi tergantung shocknya ya. Kalau shock bagus kan mungkin bisa-bisa aja ya. Bagi kalian nih yang mungkin pernah nyobain double rebound, boleh kasih tahu pengalaman kalian. Kita pengen tahu shock kalian jadi cepet rusak atau enggak. Terus efeknya gimana ya kan? Iya, kita belum pernah ya kok ya pasang sendiri. Maksudnya jadi beneran jadi rigid terus manuver jadi lebih enak atau apa ya, tinggal tulis aja nanti di kolom ya. Kasih tahu kabarin kita ya guys. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya kok ya. @alvinleonard4316 #oblak. Halo Ko Freddy, saya mau tanya kalau kita servis rak setir dari kaki-kaki, apakah dapat mengubah berat entengnya setir ketika berputar, dan kaki-kaki apakah menjadi lebih keras? Terima kasih. Oke, kalau misalnya rack setirnya rusak, otomatis kan rack setir itu kalau rusak bisa jadi berat, bisa jadi bunyi, bisa jadi getar dari si rack setirnya ya. Terus kalau udah diperbaiki atau ganti atau diservis, itu kan pasti otomatis rack setirnya akan balik ke seperti semula, pasti agak lebih enteng. Nah, terus kalau pengaruh ke kaki-kaki habis diperbaiki ya, ini maksudnya mengubah, kalau kita servis kan, servis rack setir, apakah itu kaki-kaki jadi lebih keras ya? Enggak. Harusnya sih enggak sih. Iya kan komponennya Udah rack setir dibenerin. aja. Iya, udah dibenerin. Tapi Tapi emang kita memang nggak rekomen sih sebenarnya servis rack setir ya kok ya. Kita selalu rekomen untuk ganti gitu, karena kalau dihitung-hitung sebenarnya harganya nggak beda jauh lah kalau pakai aftermarket ya kok ya. Misalnya pakai aftermarket sama rekondisi gitu misalnya, itu kan nggak beda jauh. Belum lagi ongkos PP bengkelnya lagi. Anggap kita beli baru di aftermarket mungkin tahan ya let's say 3-4 tahun lah. Rekondisi setahun aja nggak nyampe kayaknya, setahun kayak udah kreot lagi tuh. Nah, sama capeknya bolak-baliknya itu kan nggak beda jauh. selisih harga nggak banyak. Pusingnya lagi. Cuma kalau rack setir yang ori memang harganya gila sih. Iya, kalau ori pasti. Tapi kalau ditanya nih mending ganti atau enggak, servis mendingan ganti. Mending ganti ya. Kalau budgetnya mirip ya boleh aftermarket lah gitu. Kalau ada barangnya gitu kan ya. Berarti ini kalau misalnya kita simpulkan, habis diservis dapat mengubah berat entengnya ketika Berubah dong, berputar. jadi lebih enak harusnya. Jadi lebih enak kan, karena Iya. sebelumnya rack setirnya ada Udah masalah rusak, kan. iya.
Terus kaki-kaki jadi lebih keras, ya enggak juga kan, enggak ada Enggak kan hubungannya. dibenerin, iya. Nggak Iya. bakal lebih keras. Justru malah harusnya kalau yang rekondisi bener harusnya lebih enak malah muternya ya kok ya. Oke, berikutnya langsung aja lanjut ya. @limsing. Hah? Limsing? Limsing. Hashtag Oblak. Apa sih perbedaan yang paling berasa kalau ganti rem standar ke BBK? Kira-kira ngeremnya jadi lebih pakem banget atau lebih ke apa gitu? Oke, BBK, ini kan Big Brake Kit, Big Brake Kit. BBC. Oke, BBK ini kan biasanya pasti kalau kita ganti BBK itu performa pengereman itu nanti akan meningkat jauh. Karena itu biasa diameter dari disc brake-nya pun akan jadi lebih gede. Belum lagi dari kaliper remnya biasanya nambah. Nah, itu otomatis pengereman jadi jauh banget lebih pakem. Biasanya mobil-mobil yang performanya bagus, yang kita ngomong mobil sport lah atau mobil yang sudah di-upgrade, horsepower-nya tinggi tapi pengeremannya masih standar, itu injek remnya, injek hari Senin, berhentinya di hari Kamis. Tapi kalau saya nih mobil standar kok, Nah, ganti BBK gimana? itu biasanya pengeremannya ya tetap pasti lebih pakem. Pakem. Tapi jadi nggak ada efeknya nggak sih? Jadi menurut aku nggak worth it gitu untuk ganti. Karena BBK kan mahal. Tapi kalau kita ngomong sisi stylish, modis, Emang itu keren. dapet, Iya sih. ya kan? Kalau ngomong tapi kan model sekarang banyak kok tempelan-tempelan gitu doang. Cuma tempel doang. Iya. Yang penting keren gitu kan. Cuma kalau misalnya kita ngomong BBK itu memang jauh. Jadi kalau mobil sudah upgrade performance, itu pasti biasanya upgrade juga di sistem pengereman. Tapi ya sesuai inilah ya, kualitasnya mahal. Nah, tapi Mahal. memang bagus. Selain untuk style, modis, pengereman juga pasti lebih pakem. Nah, sedikit lagi ini info nih. Biasanya kalau pakai BBK, itu kita harus pakai minyak remnya yang minimal standarnya .4. Ada mobil yang mungkin awalnya .3 itu pasti ganti jadi .4. Iya. Nah, bahkan ada yang pakai mesti .5. Iya betul. Nah, .3, .4 itu bahannya mungkin ya, yang gue tahu nih, bahannya itu masih mineral. Oke, tapi kalau yang .5, silikon sintetis. Silikon, yes. Cuman mungkin ada beberapa brand yang mungkin gue nggak tahu ya, mungkin gue telat update-nya ya. Ada yang mungkin .4 udah silikon sintetis, Iya. ada. Cuman kayaknya kebanyakan yang aku tahu sih di .5 sih juga. .5 soalnya. kan, Iya. .3, .4 itu masih mineral. Mineral betul. Bedanya apa? Semakin tinggi dot, itu titik didih dari si oli minyak remnya Minyak itu remnya. lebih tinggi. Betul. Otomatis pengereman jadi akan lebih pakem karena suhunya terjaga kan. Balik lagi, selang-selang dari sistem pengereman itu biasa mesti di-upgrade juga. Oke. Kalau memang mobilnya tidak bisa menerima .5, harus diganti ya kalau selang rem dan lain-lainnya. Baiknya gitu sih, biasanya upgrade BBK itu pasti selang-selang remnya. Tapi aku juga pernah denger sih memang beberapa mobil nggak bisa kalau dikasih silikon malah kenapa gitu katanya. Jadi katanya memang beberapa mobil kalau boleh diganti, tapi emang lebih bagus silikon pastinya. Ya, cuman selang-selang pengereman tuh penting loh, karena apa? Beberapa kasus kalau udah terlalu panas dia bisa pecah. Bocor segala macem. nanti segala Benar. macam. Itu tiba-tiba duar aja gitu kan, Ya, nabrak. mobil nggak bisa ngerem. Tiba-tiba blong gitu. Injek Senin berhenti Kamis. Justru berarti komis. Bener. Oke, jadi cukup menjawab lah ya tadi ya. Oke nih, berikutnya Saturnus 789. Oblak, emang kalau mobil yang diceperin bisa bikin lebih rigid, tapi bisa bikin komponen kaki-kaki jadi cepet rusak. Apakah benar? Bener. Jadi kalau diceperin kan pasti bantingan jadi lebih keras. Pasti. Apalagi yang pakai coilover atau yang potong per. Potong per ya. Tadi ada cerita sempat teman pakai kabel tis. Iya, jadi temen gue ada yang cerita pakai kabel tis guys. Jadi pernya itu tuh ya gak dipotong. Jadi cuma pakai kabel tis tapi banyak gitu. Dibanyakin gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang copot satu ya pasang aja kabel tis lagi. Gitu aja terus. Murah sih dan instan gitu kok. Instan kan ya 10 menit lah paling jadi pasangin satu-satu. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai kabel tis juga Ada ya. yang pernah nggak guys? Itu temen gue doang. Jadi pas Mobil kalau diceperin itu kan biasanya ya memperpendek usia dari suspensi. Terus bantingan jadi lebih keras, tapi gaya dapet. betul, emang keren sih. Ya, apalagi fitmentnya pas ya antara velg, ban tipis, terus bodi mobilnya diceperin. Iya. Jadi bannya tuh sama kolong fender tuh tipis banget. Gini doang Nah, gitu, iya. Terus gampang dapet cewek nggak? Betul. Kan keuntungannya kan lebih ganteng dan dapet cewek, setuju nggak sih kok? Setuju. Tapi gampang mentok dah. Aduh. Airsusnya Enggak, cuma failure. kalau misalnya mobil diceperin terlihat ganteng pasti. Terus kalau dari sisi kalau kita bawa jalan ya, mungkin kenyamanan akan kurang. Belum ketemu polisi tidur jadi takut-takut Iya. ya kan, gasruk segala macam. Benar, yang badukan yang kecil-kecil tuh yang di tol tuh itu aja bunyi. Iya.
prak gitu. Karena body bisa kebentur, jadi kebentur bisa ban. ada resiko body nanti jadi ada rusak ya Betul. kan. Biasanya bagi-bagi bagian Depan lip. bumper, lip spoiler Lip itu ya. depannya. Nah, itu kan pasti sering gasruk. Terus belum lagi suspensi yang biasanya umurnya jadi lebih pendek. Betul. Tapi ada nilai plusnya. Selain gampang dapet cewek, biasanya kalau dipakai di kecepatan tinggi, mobil akan jadi lebih anteng, lebih mantap. Kalau Karena apa? tol lah ya kok ya. Ya, karena di bawah kolongnya itu hambatan angin atau coefficient of drag-nya itu kecil. Betul. Nah, jadi hambatan anginnya kecil. Jadi mobil bisa, ibaratnya ya, yang tadinya lari 120 tapi udah takut-takut gitu ya, agak ngangkat-ngangkat karena kena kolong angin Iya. ya kan. Nah, kalau diceperin itu pasti kita akan lebih pede. Karena Bener. begitu tambah kecepatan, wah kayaknya masih enak nih. Iya, Nah, kalau jalannya lurus cakep sih oke sih. ah, Kok mau nanya dong, berarti kalau tinggi rawan limbung dong? iya. Pasti. Udah pasti Pasti, limbung apa? pasti. Mobil semakin tinggi, begitu lu bawa kenceng, hambatan angin itu kenceng lu di bawah itu. Nah itu mobil akan terasa goyang. Iya. Apalagi kalau mobilnya nggak berat, jadi nggak membantu juga. Jadi center of gravity-nya di atas. Kalau ceper kan berarti di bawah tuh, lebih dekat ke bumi, stabil dia. Tuh. Biasanya makanya mobil-mobil yang suka dipakai di drag race, mobil-mobil yang untuk kompetisi segala macam itu biasanya dibuat akan lebih rendah supaya ngejar coefficient of drag-nya itu. Ada yang ngomong CD, ada yang ngomong COD. Ada apa? Coefficient Pokoknya of drag, ada yang air ngomong CD. resistance-nya lah gitu. CD. Jadi itu pengen dipresetin baru. Apa yang pelesetin coba? Zuko 444, hashtag oblak, covered dan onti-sub. Onti, Siapa emang gue onti? Zuko. tante. Nggak ada ya? Gue tante ya nggak ada. Tante apa tante? Lanjut. Covered dan sub. Apa sih efek samping dari suntik shock breaker? Di nomor kaki-kaki bisa suntik juga nggak kok? Suntik shock breaker ini kan biasanya ini istilahnya kayak isi ulang. Ini isi grease sih atau isi Isi angin? ulang oli. Oh iya. Isi ulang oli shock breaker. Jadi shock breaker lama itu dibolongin, olinya keluar, nanti ditekan sampai ke olinya habis. Nah, begitu nanti dinaikin lagi, diisi oli. Habis itu ditutup. Nah, itu kan sama aja sebenarnya tujuannya untuk memperpanjang dari umur si shock breaker itu. Tapi kan itu bukan replacement kan, bukan ganti Bukan. satu shock kan. Nggak, bukan. Itu kan hanya kayak ngakalin ya. Ngakalin sementara aja. Ya, tapi memang itu tujuannya untuk memperpanjang. Kalau dibilang efek samping selama tambelannya oke ya kan nggak keluar lagi olinya ya harusnya Iya, oke cuman lah. biasanya kalau udah sekali kayak gitu pasti tahu sendiri lah. Shock kan ada aja apalagi dengan tekanannya segala macam, a lot of things sih bisa go wrong gitu. Jadi ya kalau untuk sementara sih ya nggak apa-apa sih gue kalau dapet teknisi yang oke ya di bengkel yang oke. Ya jangan dikerjain sendiri. Jangan dikerjain sendiri guys, kecuali kamu itu teknisi. tapi itu basicnya memang mesti dibolongin, dikeluarin, nanti diisi Isi lagi, lagi, disuntik. iya. Nah, makanya disuntik kan namanya kan. Suntik shock breaker. Heeh. Di nomor kakaknya bisa nggak? Jangan. Gak bisa sih, kita biasa langsung ganti kalau di kita. Karena kayak lagi kita kan konsepnya gimana ya? Kita tuh pengennya kalian tuh jangan sering-sering mampir lah kasarnya gitu. Kali datang beres pulang. Jangan kalian 3 bulan sekali mampir ke kita juga males gitu loh. Karena Mendingan kerjain mobil yang baru ya. iya, karena gimana ya? Kita juga nggak mau gitu kalian bolak-balik bengkel. Memang lebih murah, pasti lebih murah lah ya daripada ganti shock. Tapi jadi bolak-balik, berapa lama sekali balik, berapa lama sekali balik. Kita juga nggak mau itu untuk customer kita. Kita pengennya mereka datang beres, tenang, bertahun-tahun. Nah, kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian yang pengennya tahan aja nggak apa-apa sementara, ya kita sih nggak bisa bantu sih kalau nih. Kalau untuk biaya pun gue nggak tahu loh suntik shock breaker berapa karena gue lebih belum pernah murah deh coba. kok, lebih murah. Pastilah Ya, pasti lebih lebih murah murah. daripada ganti. Cuma shock breaker juga berapa mahal sih? Nggak gitu mahal-mahal banget juga lah. Iya, cuman kan ada aja yang pengen ngirit atau gimana. Kalau dibilang lebih murah pasti lebih murah. Shock breaker tuh kan ada banyak tipe, banyak brand ya Banyak kan. merek, Nah, betul. itu kan harga juga kan beda-beda. Mau yang pakai yang mahal juga ada, mau Ori gitu kan. yang kualitasnya OEM juga ada ya kan, sesuai dengan kayak bawaannya. Tapi Aftermarket juga banyak, aftermarket, juga ya yang kan. bagus-bagus aftermarket. Nah, jadi kalau memang ini mendingan ganti aftermarket aja lah kalau bisa, biar nggak bolak-balik bengkel gitu. Kalau ginian pasti nggak bakal tahan lama sih. Oke, berikutnya. Tecu28, hashtag oblak. Minyak power steering harus diganti setiap berapa lama sekali kok? Power steering itu kan sebenarnya pakai hidrolis ya sistemnya. Jadi kalau saran sih sebenarnya 40.000 kilometer tuh ganti. Buat teman-teman tahu juga kalau minyak power steering itu biasanya pakai oli ATF bisa. Jadi basicnya hampir sama. Karena di transmisi pun sebenarnya oli matic itu sistem kerjanya mirip kayak hidrolis.
Oke, fungsinya apa? Kita ganti minyak power steering. Itu supaya untuk melumasi komponen, mengurangi gesekan, ya kan, mengurangi dan mencegah keausan komponen di dalam power steering. Bayangin itu sebenarnya panas juga loh. Nah, namanya hidrolis itu dia ada panas juga. Makanya kalau di minyak power steering ditutupnya itu pasti ada cold sama hotnya juga. Sama kayak di olimatic, ya kan, di stick olimatic ada cold, ada titik hot. Nah, begitu juga di power steering. Kelebihan nggak bagus, nanti bisa tumpah-tumpah, belepotan jelek. Kurang juga nggak bagus. Terus tujuannya apa? Kalau kita ganti oli power steering, ya itu nanti power steeringnya akan lebih awet, ya kan? Steeringnya jadi nggak berat, mengurangi gesekan juga karena gesekan-gesekan itu pasti ada residu. Nah, itu olinya diganti. Itu sih jadi memudahkan kita nanti untuk manuver, untuk berbelok segala macam. Fungsi power steering kan itu. Ada nggak kok mungkin ciri-ciri yang kayak, oh ini mobil 40.000 nih misal, tapi udah muncul ciri-ciri ini nih, boleh ganti nih minyaknya. Oh, boleh-boleh aja. Biasa kan kita kadang lihat sih warnanya. Warnanya kelihatan kan ya? Warna kelihatan. Biasanya yang punya mobil juga kadang kita tanya kan, kalau misalnya servis rutin, pasti kan kita ada namanya pengecekan dulu. Nah, begitu kita tahu, oh ini oli power steeringnya, minyak power steeringnya warnanya udah agak gelap nih. Pasti kita langsung tanya, itu minyak power steeringnya udah gelap, terakhir kali ganti kapan, ya kan? Oh, nanti dia bisa ingat-ingat lagi, oh kayaknya udah lama banget deh. Nah, itu saran kita 40.000 ganti. 40.000 lah ya yang bagusnya ya kok ya. Kalau minyak rem kok enaknya berapa lama sekali kok? Bagusnya 40.000 juga sama ganti juga sih. Ya? Jadi sekalian tuh semua? Sekalian ya. Oke. Kemarin soalnya tuh banyak tuh kok yang nanya tentang power steering. Ternyata banyak yang belum tahu, ternyata tuh minyak power steering itu sepenting itu. Beda kalau EPS ya? Iya, kalau EPS mah nggak ada minyak lah ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih kok. Scooby-Doo77 #oblak, Ko Freddy dan Aunty Sabrina mau tanya, fungsi dari balance arm yang biasa dipakai Fortuner itu apa sih? Beneran berfungsi atau cuman gimmick biar enak dilihat doang? Gimana kok? Kebetulan gue belum pernah punya mobil yang disebutin ini. Belum pernah pasang balance arm juga. Tapi kalau sepengalaman gue yang sudah pernah pasang, kalau kita diskusi, ngobrol gitu, menurut mereka itu sangat ngebantu pada saat mereka nikung. Menikung itu mengurangi yang namanya body roll. Jadi ada di belakang itu ada namanya weight distribution juga. Jadi antara kanan kiri itu ngebantu. Jadi dia lebih seimbang gitu kanan kiri. Terus tujuannya selain itu kan Fortuner ini kan biasa mobilnya agak tinggi, agak jatuh. Kalau lagi di kecepatan tinggi dan menikung itu biasa, ya itu tadi agak limbung. Limbung sedikit pasti. Pasti itu akan ada efeknya. Jadi body roll sama limbung itu akan ya ada efek lah pakai ini. Walaupun gue belum pernah coba langsung gitu ya. Tapi kan diskusi sama yang teman-teman yang pernah pasang, yang datang ke bengkel, kadang kita tanya kan hasilnya gimana setelah pasang balance arm ini. Oh, oke, lumayan bagus gitu. Berarti bukan gimmick doang ya kok ya, ini beneran efek lah ya. Sih. Aku nggak pernah tahu sih temen yang masang balance arm sih. Jadi nggak bisa ngomong juga, nggak pernah masang. Tapi memang beberapa kalau kita lihat cumi-cumi darat, rata-rata kalau yang keren-keren itu kelihatan sih ada balance armnya, ada putih-putihnya gitu. Cumi-cumi darat. Ya biasa kan dipasang di mobil-mobil gitu. Iya benar. Pajero ya kan? Pajero, Fortuner, ya betul. Kelihatan di bawah, dari belakang tuh ngeliat tuh ada putih-putihnya gitu loh. Bagi kalian nih yang pernah pasang balance arm, boleh dong kasih tahu gimana? Ini beneran atau enggak? Boleh cerita-cerita nih pengalaman kalian, gimana ngefek atau enggak? Atau memang cuman masang biar keren doang? Nggak apa-apa guys, langsung komen aja di bawah ya. Oke, langsung nih pertanyaan terakhir nih guys. @bandungfactoryonline 4682 #oblak, request bahas detail spesifikasi kaki mulai dari CR-V Gen 345 dan efeknya masing-masing. Soalnya kalau kita yang awam susah bedain enak enggaknya kayak kaki CR-V kecuali kalau ada bunyi. Ini bisa satu episode sendiri nih. Gen 3, Gen 4, Gen 5 ini. Jujur gue pernah punya CR-V Gen 3, CR-V kodok kalau orang ngomongnya. Iya, yang bulat-bulat. Itu gue pernah punya yang 2,4. Kaki-kaki kalau dilihat fisik semua bagus, tapi kalau dibawa jalan, ketemu jalan yang nggak gitu rata ya, di dalam itu tetap ada bunyi. Tetap ada bunyi. Sampai gue bingung, ini bunyi dari mana? Apa ini ciri khas Honda atau gimana? Gue juga sampai sekarang masih bingung. Jadi temen juga punya Civic Turbo, tahunnya masih muda. Begitu gue duduk, naik, tes, sama, ada bunyi juga di dalam. Jadi nggak tahu lah ya, nanti mungkin bisa tes sendiri aja. Tapi kalau menurut gue CR-V Gen 3, Gen 4 itu kalau nggak salah, Gen 3, Gen 4 itu shockbreaker-nya sama. Kalau nggak salah nih shockbreaker-nya. Komponen kaki-kaki pun paling beda-beda tipis-tipis. Jadi feel bawanya tuh pasti akan sama. Kecuali yang CR-V Gen 5, CR-V Turbo istilahnya ya.
itu agak sedikit beda. Tapi dibanding CR-V turbo, jujur ngomong gue lebih seneng mesin NA, naturally aspirated. Jadi gue nggak gitu suka mesin Civic turbo, CR-V turbo yang 1,5 dipasang turbo, gue nggak gitu suka. Gue lebih seneng mesin K24-nya. Kenapa emang lo? 2,4. Nggak tahu, kayaknya lebih enak aja gitu. Beda loh NA beda itu. feeling aja ya. NA itu naturally aspirated, nggak tahu, menurut gue lebih oke. Tapi aku pernah naik deh, aku lupa itu CR-V Gen 3 atau 4. Cuman ini sama juga yang kodok gitu, yang bulat-bulat gitu. Aku lupa, tapi itu Gen 3 atau 4. Jujur nyaman sih. Cuman masalahnya kemarin itu disetir kok. Agak narik menurut aku. Setirnya agak narik. Tapi mungkin kita nggak tahu juga karena umur atau enggak ya. Waktu pas aku, tapi emang nyaman. Menurut aku sih nyaman ya. Ya pasti Gen 3, Gen 4 itu agak-agak keras. Nah, karakternya agak keras. Kalau CR-V turbo memang agak sedikit empuk. Tapi nggak tahu, ini di luar dari ngomongin kaki-kaki ya. Kalau feel bawanya, gue nggak gitu suka bawa CR-V turbo. Karena apa? Kalau kita lihat kap depan, sisi kanan kirinya tuh gembung naik. Oh iya deh, bener juga Nih, ya. begini. Iya, Kalau iya, kita iya. view-nya ke depan ya, lihat kap mesin ya, begini. Agak nutup jadi. Gembung, kanan kirinya gembung. Begitu kita lihat spion, bodinya tuh gembung juga. Jadi nutupin, ngalangin. Iya, Nah, iya, bodinya iya, gembung. Jadi dari kaca terus ke body itu jauh Kayak men. ada, iya bener. Aku nggak pernah nyadar loh itu. Kayak cabi gitu. Iya bener sih. Nah, kalau kita lihat spion ya, cabi dia, gembung. Nah, kap depannya juga naik kanan kiri. Tapi emang keren. Ya keren, Tapi ya gitu. Agak ya ini menurut opini pribadi. Tapi kalau memang suka, ya why not gitu loh. Cuma kalau untuk ngomong kaki-kaki, Gen 3, Gen 4 agak sedikit keras bantingannya. Kalau soal bunyi-bunyi juga mendingan dicek ke tempat spesialis kaki-kaki. Kalau memang ada bunyi-bunyi, kita juga kadang nggak bisa detailin masalahnya sering di mana ya kan. Tapi yang pasti karakternya agak sedikit keras kalau 3, 4. Apa mungkin ini ya kok, peredamnya yang kurang bagus ya kok, bodinya. Bisa jadi. Karena aku ada Brioku, itu agak berisik memang. Kalau jalan. Iya. Bunyi Padahal road, nggak kenapa-napa. road noise itu Iya, masuk kayak ya? masuk gitu. Padahal udah pasang peredam. Dan itu masih berisik, udah pasang padahal. Jadi mungkin Berarti kok lebih cenderung ke senyap dong. kayak, Menurut gue iya. iya aku juga setuju sih itu. Kayak agak, Gue nggak tahu ya kayak kenapa. masuk noise-nya banyak gitu loh. Iya. Nggak bisa tutup, bek. Tapi kalau Betul, Accord bisa. agak beda loh. Entah kenapa. Apa karena memang harganya mahal terus Bisa jadi lebih jadi. tebel ya? Apa Bisa gimana ya? jadi, bisa jadi. Nah, tapi kalau Accord memang agak sedikit senyap. Tapi kalau CR-V masih road noise masih CR-V masuk. masih masuk. Brioku masuk. Terus apalagi waktu nyobain ya, lumayan sih kayak Ya. nggak tahu, kayak nggak tenang aja gitu di dalam gitu, kayak noise-nya banyak banget gitu. Nah nanti ini mungkin kalau mau bahas detail mungkin kita coba di episode berikutnya ya, kalau kita cicil nih, ini kan panjang nih kalau kita bahas detail. Oke, jadi sekian untuk episode hari ini. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget Kak Freddy Thank you, yang sama-sama. udah kita repotin untuk datang hari ini. Jadi bagi kalian nih yang pengen nanya-nanya juga langsung komen aja, kita sebisa mungkin akan kita jawab ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Domo Kaki-Kaki. Subscribe, like, share, follow, semuanya, repost. IG. IG juga @domokakikaki boleh. TikTok juga @domokakikaki. Pokoknya semua follow, oke? Jadi bagi kalian yang punya masalah kaki juga boleh banget mampir ke kita. Kita bisa cek mobil apa aja, asal bannya 4 bisa. Kalau bannya lebih dari 4, mohon maaf nih alat kita nggak bisa. Jadi bisa langsung datang aja, pengecekan di kita hanya 49.000. Kebetulan sekarang cabangnya kita ada 4 nih guys yang ada alatnya. Pertama di Kelapa Gading 3, di Kelapa Gading Arkadia. Nah berikutnya ada di Cikarang, terus ada di Padalarang, dan ada di Bintaro. Jadi bagi kalian yang mau ngecek boleh langsung mampir aja, hanya 49.000, tinggal reservasi aja. Itu pakai mesin noise detection Betul, itu ya? itu pakai mesin ini. Jadi kalau kalian pengen, aduh kok kayak bunyi ya, tapi nggak tahu kenapa, nah langsung aja 49.000, langsung kita kasih tahu kenapa masalahnya. Oke, sekian untuk episode hari ini. Thank you banget nih semuanya yang udah nonton. See you di episode berikutnya, bye-bye. Domo Kaki-Kaki, dokternya kaki mobil.